Desa Bontobaji di kediaman Bapak Kepala Desa akan berbincang tentang seperti apa perkembangan kegiatan pembangunan desa. Pak Desa, saya ingin mengawali dengan seperti apa sih sebenarnya sejarah Desa Bontobaji ini sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajang. Mungkin bisa dijelaskan, digambarkan baik dari sisi sejarah dan kultural. Baik, terima kasih banyak atas kunjungannya Bapak ke rumah kami dalam rangka untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau sejarah sehingga terbentuknya Desa Bontobaji. Desa Bontobaji itu awalnya termasuk desa tambangan, tetapi mengingat bahwa tambangan ini karena sudah perkembangan masyarakat sudah banyak, akhirnya berdiri sendirilah atau membentuk suatu desa persiapan pada waktu itu di bawah kepemimpinannya Pak Desa Kasim. Pada waktu itu akhirnya dijalankan oleh pemerintahan dan dia bisa berdiri sendiri selama dijalankan oleh Pak Desa Persiapan Pak Kasim. Kemudian ada beberapa tahun dilakukanlah pemilihan desa definitif. Tapi pada waktu itu desa yang pertama di sini yang definitif yaitu Muhammad Yahya, Haji Muhammad Yahya. Setelah itu terjadilah belakangan digantikan oleh Pak Ahmad Aco, kemudian Pak Masbal, kemudian yang ini saya lah yang berurutan keempat sebagai kepala desa di Bontobaji ini. Kemudian Bontobaji ini juga dibawa naungan sebagai kawasan adat Amatoa. Di dalam kita menjalankan sebagai roda pemerintahan, kita memakai dua aturan, yaitu aturan pemerintah dan juga aturan adat yang masih kita jalankan sampai saat ini. Kira-kira seperti itulah pemerintahan yang kita lakukan di Desa Bontobaji ini. Mungkin bisa digambarkan Pak Desa terkait dengan nilai sejarah atau nilai kultural yang ada di Desa Bontobaji ini. Pernah didengar mungkin dari dulu kita? Yang pernah saya dengar dari sejarah orang tua kita, kenapa terbentuk namanya Dusun Panalolo, karena keyakinan masyarakat Bontobaji dalam hal ini masyarakat Dusun Panalolo bahwa nantinya disinilah di Panalolo akan diurat namanya atau adalah suatu kejadian sehingga terbentuklah namanya Dusun Panalolo dan dilebarkan dijadikan Desa Bontobaji karena di Panalolo itu awal pertemuan dicerita sejarah akhirnya dilolo kembali. Begitu sehingga diperbaharui sehingga itulah dilolo. Kemudian memang banyak sejarah-sejarah unik yang sehingga ada dibilang balo-balo, ada bilang tak butuh karena itu konon katanya perjalanan Amatoa sehingga adalah dikatakan balabasa. Kenapa balabasa? Karena pertemuan antara Amatoa dengan Turiat Ratna, dalam hal ini kira-kira Amatoa lah pada waktu itu, karena ada dua suku kalau kita di sini di Bontobaji biasa dikatakan Turiat Ratna atau penyambung dari kira-kira dari apa ya? Ya Turiat Ratna seperti itu. Sehingga dikatakan balabasa pertemuan antara Manyampa. Jadi begitulah anunya sejarahnya, sehingga terbentuklah desa itu tadi bahwa sepantasnya memang Bontobaji dibikin suatu desa karena dia memang sudah mempunyai juga cerita-cerita yang nilai sejarah yang hak asal usul ya Bontobaji itu. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Desa, jadi selama menjadi kepala desa ini apa yang menjadi agenda-agenda atau program-program kita ke depan ini, sebagaimana visi misi ketika Bapak dulu mencalonkan diri sebagai kepala desa? Kenapa kami bersikuku atau berkeinginan untuk maju jadi kepala desa? Karena pertama kami menganggap bahwa pemerintah kepala desa yang lalu-lalu tidak pernah ada putra Bontobaji yang asli yang berdomisili di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat bahwa Bontobaji ini dari sekian banyaknya penduduk
tapi cuma kan satu pegawai negeri yang berdomisili di Bontobaji, yaitu Ibu Salma. Tentu kita harus menggali apa potensi yang ada di Bontobaji ini, apakah pertaniannya atau perdagangannya yang harus kita kembangkan. Makanya kami selalu menginginkan baik dari pendamping, baik dari Karang Taruna, semua lembaga kami mau maksimalkan untuk berdiskusi bagaimana ke depan supaya Bontobaji bisalah minimal disejajarkan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Bulukumba ini, karena saya menganggap bahwa desa kami ini terbelakang sekali, utamanya di segi pendidikan. Nah, segi pendidikan, makanya kami berharap baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat bahwa ada perhatian khusus di Bontobaji mengenai pertaniannya, pendidikannya, karena kami memang masalah SDM kurang, dan itu yang kami butuhkan. Bagaimana bisa maju pertanian kalau memang saya menganggap penyuluh di kecamatan lain itu maksimal, khususnya di Bontobaji. Saya tidak bercerita di desa lain, tetapi di desa kami ini tidak maksimal. Makanya itulah harapan kami, karena masyarakat kami boleh dikatakan 99% adalah petani. Nah, tentu kami harus mengembangkan pertanian di Bontobaji. Tentu butuh pendampingan baik dari pendamping desa, pendamping kecamatan, kabupaten, supaya Bontobaji ini bisa kembang apa yang kami harapkan sebagai putra Bontobaji asli. Kira-kira untuk tahun 2022 apa-apa program yang kita prioritaskan dalam rangka mempercepat kemandirian desa ataupun kesejahteraan masyarakat desa Bontobaji? Tentu kami harus melihat dulu dupes yang ada yang dikirim dari kabupaten. Kami akan mempelajari. Tetapi setelah kami melihat, kami menyampaikan, kami bermusyawarah dengan DPD, dengan teman-teman Pemdes, bahwa kita tidak bisa terlalu keluar dari apa yang direncanakan juga kabupaten. Dan saya lihat itu memang salah satu program yang kami juga harapkan, karena kita ini kan mengalami pandemi 19. Tentu pemilihan ekonomi lah yang harus kita utamakan. Saya lihat di judul situ adalah bagaimana caranya akses pertanian, itu yang diutamakan. Makanya kami menyarankan sama tim RKPDS untuk membuka kembali jalur akses pertanian supaya masyarakat tidak kesulitan untuk menjangkau hasil panennya, gampang lah untuk diambil atau diangkut oleh transportasi akses, memudahkan akses supaya seperti itu. Kemudian lembaga-lembaga utamanya pembinaan supaya masyarakat ini atau kaum muda atau Karang Tarunanya Bontobaji bisa berkembang. Tapi tentu lagi-lagi itulah pendamping desa, baik dari pendamping desa, kecamatan, kabupaten, kira-kira seperti itu. Nah, untuk Bumdes ke depan apa kiat-kiatnya Bapak Kepala Desa untuk menata Bumdes ini sehingga bisa mendongkrak PAD desa? Kalau itu yang dipertanyakan tentang Bumdes, kenapa kami memberanikan sebagai kepala desa memberanikan menganggarkan 300 juta? Karena kami berharap mudah-mudahan dengan anggaran itu para anak-anak yang sarjana yang dari kota yang tidak ada pekerjaannya itu kita bisa membukakan suatu lapangan pekerjaan dengan usaha. Nah, tetapi yang kami di anggaran 300 juta ini tentu kami musyawarahkan dulu dengan teman DPD yang didampingi oleh pendamping desa dan kecamatan, bahwa ada beberapa program. Yang pertama itu kita mengingat bahwa kebanyakan masyarakat Bontobaji adalah petani. Tentu kami melihat itu apa sih kebutuhannya. Yang saya lihat selama ini terkendala di penganggaran pupuk. Akhirnya kami menganggarkan itu dana pupuk 100 juta. Kemudian adalah adat-adat yang ada di Kajang, dan tidak semua desa yang ada di Kajang seperti itu. Kami melihat itu bahwa peluang di situ ada. Makanya kami menganggarkan perlengkapan mayat, perlengkapan yang bisa disimpan pinjam kalau ada acara-acara ada. Jadi itu kami anggarkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa Bontobaji ini termasuk banyak pedagang lah. Karena survei yang pernah saya pertanyakan di BRI atau di Pegadaian, bahwa perputaran uang di Bontobaji itu hampir 1 M 1 bulan. Makanya kami mau juga
menganggarkan di situ sekitar 50 juta beriling. Makanya adalah sudah berhasil itu difasilitasi oleh tim pendamping desa untuk mendapatkan itu apa berilingnya itu mesin alat geseknya itu. Itu sudah ada kita punya. Kemudian ATK kenapa kita memikirkan ATK? Karena cuma di Kalimporo di Desa Kambangan ada fotokopi, maka kita juga di Bontobaji kenapa kita tidak melihat itu, dan itu ada peluang di situ. Maka kita menganggarkan juga ATK sekitar 50 jutaan begitu. Nah, itulah harapan kenapa Bundes, karena kalau Bundes kita kembangkan ketimbang selalu beranggapan bahwa harus ada dana desa untuk infrastruktur. Pengalaman kan yang lama, kalau infrastruktur cuma 2 tahun 3 tahun hancur, itu kan bukan kami katakan gagal, tetapi kenapa kalau kita yang menghasilkan uang setelah banyaknya yang dihasilkan oleh PAD, kan di situ kita bisa membangun. Nah, kenapa ya tujuan akhir saya itu di Bundes itu ya minimal lah kalau umpamanya berhasil dana PAD tinggi, kenapa kita tidak mencanangkan juga 300 bulan untuk anak sekolah yang ada di Makassar, kita kirimkan. Orang sakit kita bisa juga membantu itu, bikinkan kartu. Tapi lagi-lagi harus bersinergi antara semua aparat yang ada di desa kita, termasuk masyarakat harus meminjam membantu kita. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan uang di desa kita, harus dibelanjakan di dalam itu. Contoh, saya itu menginginkan seandainya kita sepakat desa itu harus mempunyai minimarket, anggaplah minimarket kecil. Kenapa harapan kami kalau masyarakat dikasih langsung uang tunai atau BLT, langsung dia belanjakan habis. Tapi kan ketika dikasih kartu dan itu digesek dan dibelanjakan, akan kembali dananya juga untuk desa itu sendiri. Tapi bukan uangnya Pak Desa, bukan itu milik pribadinya Pak Desa. Tapi itulah tadi program bagaimana caranya supaya kita juga bisa bersaing dengan desa-desa lain, supaya ya anggaplah mahasiswa anak-anak kita bisa juga kita sekolahkan di Makassar, bisa lah disejajarkan dengan kampung-kampung lain dengan program seperti itu. Salinlah antara masyarakat. Kemudian contoh yang lucu itu seandainya membantu semua baik KRT kalau ada keluarganya pesta Bontobaji itu kan sudah punya elektro, kenapa harus mengambil elektro luar? Nah, itu kan dananya itu akan kembali ke kita semua. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ke depan di bawah kepemimpinan itu bisa itu. Tapi tentu kami butuh pendamping desa, pendamping dari kecamatan dan kabupaten. Atau kalau memang ada pelatihan kan justru kita bersyukur supaya SDM kita bisa semakin bertambah ke depan. Kira seperti itu kan. Ya mungkin Pak Desa bisa kembali menggambarkan tentang posisi hutan adat yang ada di wilayah Bontobaji ini. Kalau cerita masalah hutan memang sudah diputuskan di Amatoa, itu salah satu pelanggaran ketika masyarakat ada yang menebang. Kenapa? Karena memang sudah ada pembagian tugas antara adat dengan Labiria yang dikuasai oleh adat Amatoa itu. Ada 4, yaitu pertama tebang hutan, kemudian Tatauhe, kemudian Tunubani, kemudian Rau Udang. Rau Udang ini hanya diperuntukkan untuk acara-acara ritual adat. Kemudian termasuk Turutang. Ini Bani adalah salah satu yang Matua dianggap dulu dipercaya bahwa itulah yang mengusir penjajah Belanda, kira-kira tentaranya dulu. Makanya itu kalau ada masyarakat yang diketahui bahwa membakar itu sasarannya, maka itu dikena denda, kena denda oleh Matua. Mengenai adat hutan yang ada di Bontobaji, ada 2 hutan yang diakui oleh Matua bahwa itu adalah hutan lindung, yaitu pertama hutan di Pokolo terletak di dusun Lembangkahu. Kemudian yang kedua hutan di sini di Balabasa, itu
dikuasai juga oleh Amatoa. Hutan itu termasuk hutan lindung, dan apabila masyarakat ada yang menebang itu maka itu akan kena sanksi karena itu sudah dibakarkan pasau. Jadi itu baik pemerintah baik adat itu memang kita menjaga kelangsungan hutan itu sendiri, karena dianggap bahwa dalam paru-parunya juga Amma juga itu mengetahui bahwa itu adalah untuk cucuta ke depan. Nah, itu seperti itu. Kemudian mengenai sarung hitam di Bontobaji itu ada beberapa dusun, kalau tidak salah ada sekitar 3 dusun. Memang adalah sebagian masyarakatnya adalah penenun. Anda tentu kita harus pikirkan ini bagaimana ke depan supaya masyarakat ini tidak meninggalkan kebudayaannya supaya bisa bertahan. Nah, ini adalah salah satu pemikiran saya sebagai kepala desa. Dan itu sudah memang waktu visi misi kemarin itu masuk bagaimana caranya supaya adalah bantuan perhatian khusus tentang penenun, dan kami mau menggandengkan ini antara kerjasama antara Bumdes dengan penenun. Dalam hal ini anggaplah bahan-bahannya itu seperti ganti, itu ganti kan dipesan dari Surabaya. Nah, sekarang itu kalau dibikin namanya pelu. Nah, itu pelu itu artinya ada beberapa pelu lah, itulah yang dinyila. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini sebagai kepala desa, kami sebagai kepala desa sendiri itu harus kami perhatian ke sana, karena kalau kita tidak memperhatikan itu tentu kebudayaan kita atau salah satu tradisi yang ada di Kajang ini akan hilang kalau kita tidak memperhatikan itu. Kira seperti itu tentang sarung tenun. Ya, saya kira demikian bincang sore kita dengan Bapak Kepala Desa Bontobaji, dan telah banyak menginformasikan terkait dengan sejarah Desa Bontobaji, kemudian perkembangannya dan agenda-agenda pembangunan sesuai dengan visi-visi Kepala Desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa Bontobaji. Demikian juga upaya-upaya untuk kemudian melestarikan kearifan lokal yang ada di Desa Bontobaji yang merupakan warisan daripada adat Amatoa Kajang sesuai dengan wilayah yang ada di Desa Bontobaji. Saya kira demikian bincang sore. Ini adalah kabar dari desa yang akan menginspirasi bagi desa-desa lain dalam rangka bagaimana bisa menjaga kearifan lokal dengan melihat prospek pembangunan di masa-masa yang akan datang di Kemandirian Desa.